dan memerlukan pendekatan yang holistik dalam penanganannya. Ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan penyebab korupsi, antara lain teori yang pertama, teori kebutuhan. Teori yang kedua, teori kesempatan. Teori yang ketiga, teori normatif. Dan teori yang keempat, teori rasionalisasi. Teori kebutuhan menyatakan bahwa korupsi terjadi karena adanya kebutuhan finansial individu atau kelompok tertentu. Sedangkan teori kesempatan menyatakan bahwa korupsi terjadi karena adanya kesempatan yang terbuka untuk melakukan tindakan korupsi tersebut. Teori normatif menganggap bahwa korupsi terjadi karena adanya norma sosial yang tidak memandang negatif tindakan korupsi. Sedangkan teori yang terakhir adalah teori rasionalisasi, menyatakan bahwa korupsi terjadi karena adanya alasan rasional yang dapat diterima untuk melakukan tindakan korupsi. Faktor lain yang dapat mempengaruhi terjadinya korupsi antara lain adalah tingkat kemiskinan, kurangnya transparansi dan akuntabilitas. Yang ketiga, kurangnya partisipasi publik dalam pengawasan terhadap kebijakan pemerintah. Di Indonesia, upaya untuk menangani kasus korupsi telah dilakukan melalui beberapa cara, seperti membentuk lembaga anti korupsi yaitu KPK, melakukan reformasi sektor publik, dan memperkuat sistem pengawasan dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik. Namun, masih diperlukan upaya yang lebih besar untuk memerangi korupsi, termasuk meningkatkan keterbukaan dan transparansi dalam pengadaan proyek-proyek pemerintah dan memperkuat integritas para pejabat publik. Kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Gubernur Papua Lukas NMB menyeruak pasca Menko Polhukam Mahfud MD mengumumkan ke publik. Lukas diduga menyelewengkan sejumlah dana yang ia kelola selaku Gubernur Papua. Nilainya tak main-main, 560 miliar rupiah yang ia setorkan ke sejumlah kasino di luar negeri sebagai upaya pencucian uang. Ia disebut tidak pernah mempertanggungjawabkan penggunaan sejumlah dana, mulai dari dana otonomi khusus Papua, dana operasional pimpinan hingga dana PON Papua selama ia menjabat. Dugaan korupsi yang dijatuhkan kepada Lukas NMB yang kemudian menjadi tersangka, bukan hanya terduga, bukan hanya gratifikasi 1 miliar. Nih catatannya, ada laporan dari PPATK tentang dugaan korupsi atau ketidakwajaran dari penyimpanan dan pengelolaan uang yang jumlahnya ratusan miliar. Kasus korupsi yang melibatkan Lukas NMB merupakan salah satu isu sosial yang terkait dengan tindakan korupsi dalam pemerintahan. Korupsi adalah tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau posisi untuk memperkaya diri sendiri atau pihak lain secara tidak sah, yang dapat merugikan kepentingan publik. Teori tentang korupsi menunjukkan bahwa korupsi dapat terjadi karena adanya kebutuhan finansial individu atau kelompok tertentu, kelemahan sistem pengawasan, dan kurangnya kepercayaan publik terhadap pemerintah. Dalam kasus Lukas NMB, dugaan korupsi dilakukan melalui pengadaan proyek-proyek infrastruktur yang diduga tidak transparan dan menguntungkan pihak-pihak tertentu. Fenomena sosial yang terkait dengan kasus korupsi di Indonesia adalah tingginya tingkat korupsi di sektor publik dan kurangnya efektivitas menegakkan hukum terhadap pelaku korupsi. Hal ini dapat dilihat dari peringkat Indonesia yang rendah dalam indeks persepsi korupsi dari Transparansi Internasional. Untuk mengatasi kasus korupsi, diperlukan upaya untuk memperkuat sistem pengawasan dan transparansi dalam pengadaan proyek-proyek pemerintah, serta meningkatkan integritas dan akuntabilitas para pejabat publik. Selain itu,
Penegakan hukum yang tegas dan adil terhadap pelaku korupsi juga sangat penting dalam menekan tindakan korupsi di Indonesia. Namun, KPK juga menghadapi berbagai tantangan dalam menjalankan tugasnya, seperti tekanan dari kepentingan politik dan kekuasaan, serta kurangnya dukungan dari masyarakat. Dalam kasus Lukas NMB, upaya penegakan hukum terhadap kasus korupsi tersebut dilakukan oleh KPK dan aparat penegak hukum lainnya. Proses hukum tersebut bertujuan untuk menegakkan keadilan dan memastikan bahwa tindakan korupsi tidak lagi terjadi di masa depan.